Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Izin memperkenalkan diri, nama Henry Hardiana yang saat ini mengajar di SMA Negeri 1 Bungursari Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan tentang Merdeka Belajar yang pada sebelumnya saya pelajari di platform Merdeka Mengajar. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama, topik Merdeka Belajar ini ada 3 aspek yang harus diperhatikan oleh setiap pendidik. Yang pertama, pemahaman tentang gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ya, kita lanjut. Bagaimana selama ini kita mengajar? Apakah perspektif pendidikan kita sudah benar? Terkadang perspektif pendidik tidak selalu sama dengan perspektif murid. Oleh karena itu, sebelum kita membahas ini lebih lanjut, kita akan mulai dulu dari mempelajari 5 modul. Modul yang pertama tentang bagaimana kita mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita lanjut lagi. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Guru harus terus belajar untuk menghantarkan murid-murid menjadi manusia yang merdeka. Jadi kita sebagai pendidik atau sebagai guru harus terus belajar, mengikuti perkembangan zaman, melihat sudut pandang dalam pembelajaran kita, yang pada akhirnya pembelajaran yang kita lakukan itu selalu updating atau selalu ke hal yang lebih baru lagi. Lalu yang kedua, memaknai dan menghayati sebagai pendidik. Sebelum kita melanjutkan ke dalam pembelajaran yang baru atau pembelajaran yang istilahnya terdepan, kita harus menghayati dulu diri kita dulu sebelum kita mengajar kepada anak-anak. Untuk selalu terus belajar disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kita jangan menutup mata ataupun menutup telinga, kita harus terus belajar yang disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Pada saat dulu kita sebagai seorang murid, kita belajar dari guru yang pada zaman tersebut hidup. Kita tidak ada handphone, tidak ada internet, tapi kita belajar seiring dengan perkembangan zaman kita dulu. Pada perkembangan zaman sekarang itu sudah berbeda, Bapak dan Ibu guru. Perkembangan zaman sekarang itu lebih kepada digitalisasi, pemahaman tentang bagaimana kita mengelola pendidikan secara global dan mendunia. Lalu, pendidikan itu menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat pada setiap murid-murid yang kita ajar sesuai dengan zamannya. Jadi, Ibu dan Bapak guru, murid-murid kita itu mempunyai potensi atau kodrat hidupnya masing-masing. Dan kita harus bisa menjadi penuntun, pengarah pada zamannya. Jadi, jangan disamakan dengan zaman kita dahulu sebagai murid. Ya, jadi kita harus melihat pada zaman sekarang, di era sekarang. Jadi mengajar itu bukan hanya
tentang bagaimana kita menyampaikan informasi, bagaimana kita menyampaikan pengetahuan, akan tetapi kita bagaimana memberikan pembelajaran yang sesuai dengan zamannya. Langkah yang harus dilakukan sebagai pendidik atau sebagai guru, memahami dulu diri kita bahwa kita tuh adalah seorang guru, seorang yang berpendidikan, seorang yang selalu senang dalam memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang baru. Jadi memahami diri kita dulu, bagaimana kita belajar, bagaimana kita mengerti sebuah konsep, bagaimana kita mampu untuk menyelesaikan suatu masalah dalam pembelajaran, dan setelah itu baru kita ajarkan kepada anak didik kita atau murid kita. Dan yang kedua, langkah yang harus diambil oleh seorang pendidik yaitu jadi seorang peran pendidik yang memfasilitator murid dalam setiap pembelajaran. Jadi kita melihat ke belakang atau ke zaman dahulu, seorang guru itu mengajarkan dengan metode ceramah, dengan metode keilmuan yang dia dapat lalu diberikan langsung terhadap murid-muridnya. Tapi pada zaman sekarang pengetahuan itu cenderung lebih mengglobal. Murid-murid bisa mempelajari sesuatu dari internet, dari lingkungan, dari buku, dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai guru sudah memposisikan diri, bukan jadi hanya sebagai pemberi ilmu atau hanya sebagai utamanya untuk memberi ilmu, tapi kita juga harus menjadi fasilitatornya, pengarahnya. Biarkan mereka mengambil informasi atau pengetahuan dari luar sana, tapi nanti ketika berada di sekolah, kita wajib untuk menjadi fasilitatornya, mengarahkan bahwa pendidikan atau informasi yang didapat di luar sana itu kurang benar, gitu. Jadi kita arahkan ke yang benarnya seperti apa. Lalu yang ketiga, terbuka dengan perkembangan zaman dan terus belajar untuk tercapainya setiap pembelajaran. Jadi setiap guru itu harus terbuka, jangan menutup diri, jangan menutup diri, menutup mata, menutup telinga tentang perkembangan pada zaman sekarang. Kita harus selalu terus update, selalu terus berbenah diri, selalu terus melihat bagaimana perkembangan zaman pada saat ini yang akan nanti disatukan atau dipadukan dengan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Lalu yang keempat, memahami kodrat anak dan mengarahkannya dan selalu merefleksikan diri dalam setiap proses pembelajaran. Jadi pada zaman sekarang kita harus sebagai pendidik memahami potensi atau kodrat setiap anak didik kita. Jangan kita paksakan sesuai dengan kehendak kita. Jadi anak itu mempunyai potensi yang selalu kita arahkan, bagaimana mereka bisa mempelajari sesuatu hal, bagaimana mereka bisa mencapai suatu hal dengan bakat dan potensinya masing-masing. Apabila dalam suatu mata pelajaran mereka ada di bawah kategori, tapi di mata pelajaran lain mungkin mereka lebih up lagi, lebih bagus lagi, lebih baik lagi karena setiap anak mempunyai kodrat dan potensinya masing-masing. Lalu modul kedua, mendidik dan mengajar. Mengajar suatu cara menyampaikan ilmu kepada murid secara lahir maupun batin. Jadi kita udah tahu ya, Bapak dan Ibu guru, kalau sebagai guru atau sebagai pendidik, kita itu pasti menyampaikan ilmu yang kita dapat, baik secara lahir maupun batin. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu tentang mata pelajaran yang kita ampu, tapi bagaimana kita menyampaikan ilmu untuk
mendedikasikan mereka lebih kepada hal kebaikan. Lalu, mendidik, menuntun segala kodrat yang berada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, mendidik itu beda sama mengajar. Kalau mengajar menyampaikan ilmu, tapi kalau mendidik adalah bagian dari mengajar itu bagian dari mendidik. Jadi, mendidik itu menyeluruh, Bapak dan Ibu guru, menyeluruh bukan hanya sekedar mengajar saja, tetapi mendidik itu mengarahkan, mengawasi, menjadi fasilitator terhadap suatu bentuk kodrat yang dialami atau yang potensi yang dipunya oleh setiap murid. Agar mereka bisa selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya maksudnya mereka belajar ya, tapi tetap dia, tidak ada suatu beban. Jadi si murid belajar tidak ada beban yang dialaminya, tetapi menjadikan kebahagiaan yang hakiki atau kebahagiaan atau kemampuan atau kesemangatan dalam mengajar. Kita harus mampu untuk merealisasikan itu semua atau menjadi kembangkan kepada peserta didik kita. Lalu tidak mungkin pendidik mengunggah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Jadi mendidik itu Bapak dan Ibu guru, setiap siswa dengan kodratnya masing-masing kita harus lebih menerima atau lebih bijaksana terhadap murid kita. Apabila murid kita itu tidak mampu menyelesaikan apa yang menjadi program atau materi kita, kita harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Apakah mereka itu bisa menyelesaikan dalam bentuk hal yang lain, atau mereka bisa menyelesaikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi kita sebagai pendidik harus mampu melihat sudut pandang dari berbagai macam murid yang kita didik. Lalu, metode pembelajaran apa yang harus diterapkan? Yang kita ketahui, metode pembelajaran pada zaman dulu itu menganut kepada zaman kolonial Belanda yang menerapkan konsep perintah dan sanksi. Jadi banyak Bapak dan Ibu guru, termasuk juga saya, konsep ini masih tetap dijalankan pada pembelajaran kita di kelas. Dan itu berakibat fatal kepada kecakapan sosial emosional. Jadi ada siswa yang up atau ada siswa yang menurut kita bagus dan ada siswa yang terabaikan. Salah satunya adalah siswa yang tidak bisa menyelesaikan materi yang kita ampu. Lalu bagaimana untuk kita sebagai pendidik menyelesaikan hal tersebut? Jadi ada yang dinamakan dengan sistem Among. Apa itu sistem Among? Yaitu kebagi menjadi 3 bagian. Yang itu Ingarsa Sungtulada, Ingmadya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Ingarsa Sungtalada, seorang guru harus memberi contoh yang baik. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus memberikan contoh dulu yang baik. Dari mulai berpenampilan, cara berbicara, sopan santun, perilaku. Nah itu semua mencerminkan kita sebagai seorang pendidik. Ya. Jadi nanti secara tidak langsung murid akan melihat, oh inilah seorang guru kita, pendidik kita. Lalu yang kedua, Ingmadya Mangunkarsa. Seorang guru harus membangkitkan semangat pada muridnya. Jadi di samping kita mengajar, kita juga harus sering memotivasi seorang murid dalam pembelajaran ataupun dalam hal-hal yang lain tentang kehidupan. Jadi, murid itu setiap bertemu dengan kita, setiap bertemu dengan pembelajaran, mereka ada semangat untuk berjuang, ada semangat untuk menyelesaikan suatu pembelajaran. Dan yang ketiga adalah tuturi handayani.
Seorang guru harus memberikan dorongan, menjadikan murid mandiri. Jadi, yang sudah kita ketahui pada umumnya, kita mengajar itu biasanya memberikan materi, lalu memberikan stimulus, setiap murid, dibimbing terus-menerus. Nah, untuk sekarang, seorang guru harus memberikan dorongan menjadikan murid mandiri. Kita memberikan pembelajaran, setelah kita memberikan pembelajaran, biarkan murid melakukannya dengan mandiri, mencari dengan sendirinya, memberikan pemahaman sendiri. Ya, kita sebagai guru hanya menstimuli saja, ya, membuka saja, menerangkan bagaimana konsep pembelajaran yang ada. Nanti mereka bisa mencari sendiri bagaimana proses pembelajaran yang dialaminya. Lalu modul ketiga, kita masuk ke modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Perlu diketahui bahwa kodrat keadaan itu terbagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Jadi, perlu diketahui Bapak dan Ibu guru, kodrat alam itu setiap lingkungan berbeda. Ada yang berada di lingkungan perkotaan, ada yang berada di lingkungan perkampungan. Mungkin kebiasaan, karakteristik mereka itu berbeda. Nah, kita sebagai pendidik berada di lingkungan yang mana? Ya, jadi kalau kita berada di lingkungan perkotaan, arahkanlah pembelajaran kita disesuaikan dengan lingkungan yang berada di perkotaan. Kalau kita berada di lingkungan perkampungan, arahkanlah pembelajaran kita yang berada di lingkungan perkampungan. Jadi, kita juga harus mampu untuk melihat di mana lingkungan kita berada yang akan dikaitkan dengan kodrat alam setiap murid-murid kita. Lalu, yang selanjutnya kodrat zaman. Bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Nah, pada dasarnya yang saya pelajari pada kodrat alam dan kodrat zaman itu saling berkaitan. Kita lihat dulu sebagai pendidik di mana kita berada, di perkotaan atau di perkampungan. Lalu karena zamannya kita sudah digitalisasi, jadi kita sesuaikan, tapi kita padukan dengan kodrat alamnya atau lingkungan si murid berada. Seperti contohnya, kita berada di lingkungan perkampungan yang mayoritas lingkungannya itu petani, ya. Tapi pada perkembangan zaman kali ini kita harus mampu untuk memperoleh atau mempelajari digitalisasi seperti halnya Android. Nah, ketika kita berada di lingkungan perkampungan, cari pemahaman, kesederhanaan konsep tentang penggunaan handphone, ya. Mungkin mereka juga terbatas untuk internet, mereka terbatas untuk handphone. Kita arahkan dulu aja, kita kasih pemahaman dulu aja untuk memudahkan mereka dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Contohnya dalam penghitungan, dalam pembagian apa namanya, dalam pembagian pertanian seperti berapa kilogram beras, berapa kilogram tepung terigu, dan yang lain sebagainya yang dipadukan dengan aplikasi. Pasti banyak aplikasi-aplikasi penunjang pertanian. Nah, itu salah satu contohnya. Lalu, tidak lupa juga kita juga harus mengerti tentang asas trikon. Yang pertama, kontinu, perkembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Jadi kita harus selalu berkesinambungan di sini, yaitu tidak keluar dari kearifan lokal atau budaya kita di lingkungan kita. Jadi terus kita sesuai dengan apa yang di
budayakan di lingkungan kita. Lalu convergen yaitu bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya Karta Dunia sebagai kesatuan budaya umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa lain. Jadi maksudnya di sini kita itu tetap dengan lingkungan budaya kita, ya kita mengenal budaya orang luar, tapi kita tidak ikut dalam budaya luar gitu. Tetap kita kuat dalam budaya kita, pondasi budaya kita. Kita hanya mengenal budaya luar dan kita padukan yang sama saja, yang sesuai dengan lingkungan di kita gitu. Lalu yang ketiga, konsentris, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Jadi di asas Trikon ini kita harus bisa mempunyai pondasi awal kepada murid, yaitu dari lingkungan keluarga dulu. Dari lingkungan keluarga nanti akan tumbuh kodrat-kodrat atau potensi-potensi si murid, lalu kita padukan dengan lingkungan di sekitar murid, lalu kita berikan pembelajaran dari luar lingkungan yang difilter dulu, disesuaikan dengan lingkungan kita, lalu kita terbuka dan kita kritis apa yang menjadi permasalahan di lingkungan tersebut. Lalu modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Untuk mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti itu ada 3 bagian. Yang pertama, perpaduan budi pekerti itu adalah antara cipta, kognitif, rasa, afektif, dan karsa psikomotor. Itu tidak bisa terpisahkan Bapak dan Ibu guru. Jadi, kognitif, afektif, psikomotor itu tidak dapat terpisahkan. Itu akan menjadi suatu perpaduan budi pekerti. Yang kedua, bagian intelligible, yaitu kemampuan kognitif atau berpikir untuk menyerap pengetahuan. Nah, dari perpaduan budi pekerti, kita arahkan ke kemampuan untuk menyerap pengetahuan. Jadi mereka setelah dipadukan budi pekertinya, maka mereka bisa menyerap pengetahuan, membaca lingkungan sendiri, ya, melihat rekannya, teman-temannya belajar. Jadi di situ nanti mereka akan mempunyai kecerdasan secara individual dan yang akan berdampaknya juga terhadap rekan-rekannya, seperti hal contohnya ketika rekannya sedang sakit atau sedang kesusahan, apa yang harus dilakukan oleh si murid tersebut. Nah, itu adalah kecerdasan, bagian dari kecerdasan perpaduan antara kognitif, afektif, dan psikomotor. Kecerdasan budi pekerti yaitu bagaimana bisa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Jadi, si siswa mampu untuk bergerak sesuai dengan keinginannya. Ya, keinginannya melihat lingkungannya, melihat teman-temannya, melihat apa yang akan dilakukan apa yang akan dilakukan sesuai dengan apa yang mereka rasakan atau pikirkan. Lalu yang kelima, modulnya yaitu pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi yang di awal yang saya jelaskan tentang prestasi pendidikan tidak sama dengan perspektif guru, yaitu bagaimana kita mampu melihat bakat, potensi, kodrat dari setiap murid kita, dan juga kita harus bisa memahami bagaimana lingkungan mereka berada, lalu juga kita harus bisa memodifikasi pembelajaran. Jadi maksudnya memodifikasi pembelajaran itu memberikan hal yang kreatif agar
setiap siswa bisa belajar dan tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Tidak juga maksudnya proses pembelajaran tercapai, tapi tidak mempengaruhi nilai, norma, atau kodrat si murid tersebut. Lalu fungsi pendidikan sebenarnya mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi pada zamannya. Jadi kita jangan sekali-kali membatasi murid dengan apa yang kita inginkan. Jadi biarkanlah mereka hidup di zamannya, lalu biarkanlah mereka untuk belajar secara mandiri, biarkanlah mereka mempunyai potensi-potensi dengan sendirinya. Kita sebagai pendidik harus bisa mengarahkan, membimbing si siswa kita itu agar nanti mereka di masa depan bisa bersaing pada zamannya sendiri dan eee, tidak melupakan budaya dari lingkungannya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar Bapak dan Ibu guru. Hebat. Salam bahagia. Mohon maaf bila mana ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa juga kepada Bapak dan Ibu guru, silahkan subscribe dan like, komen, share. Dan untuk mengisi Google Form yang nanti akan disertakan di deskripsi video ini. Terima kasih.